Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Nulam Tosari dari Pendidikan HIP Angkatan 21. Kali ini akan menjelaskan PPT skripsi, mempresentasikan PPT skripsi yang saya dapatkan, di mana berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Siswa. Adapun juga bab yang akan dijelaskan. Pertama, bab 1 bab pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil, dan bab 5 penutup. Bab 1 pendahuluan, input dan output dalam media pembelajaran ini. Di mana ada masalah yang dihadapi siswa ini atau peserta didik ini. Bahwa yang pertama itu, proses pembelajaran yang berlangsung kurang menarik sehingga peserta didik merasa cepat bosan, sehingga pengaruh terhadap peserta didik enggan bertanya padahal mereka belum memahami materi yang dipaparkan, dan itu pengaruh terhadap peserta didik, dan kurang efektif peserta didik ketika dalam pembelajaran langsung. Dalam ketiga hal ini akan terjadi proses masalah yang sama. Oke, lanjut. Bahwa adapun juga kalau mau mendapatkan dari rumusan masalah tadi, bahwa hasil belajar yaitu usaha yang diupayakan untuk mendapatkan suatu kepandaian. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu ada dua. Faktor yang berada dalam peserta didik, di mana terdiri dari jasmani, psikologis, dan ada juga faktor kelelahan, di mana faktor jasmani ini kaitan dengan faktor kesehatan dan juga faktor cacat tubuh. Itu juga dapat mempengaruhi hasil belajar kalau badannya nggak sehat. Kalau faktor psikologis merupakan intelijensi, perhatian dan bakat, dan motivasi, kematangan, dan juga kesiapan untuk menghadapi proses pembelajaran langsung. Dan yang ketiga itu faktor kelelahan. Dapat dibedakan menjadi dua macam, di mana kelelahan jasmani dan rohani. Makanya sebelumnya memulai pembelajaran langsung, alangkah baiknya itu memulai dengan berdoa kalau bisa. Oke, adapun juga faktor dari luar peserta didik, di mana keluarga. Faktor ini sangat berperan aktif bagi peserta didik dan bisa mempengaruhi dari keluarga, antara lain cara orang tua mendidik, hubungan antara keluarga, keadaan ekonomi keluarga, dan latar belakang kebudayaan serta suasana rumah. Yang kedua, sekolah bisa berupa cara mengajar guru, alat pelajaran, kurikulum waktu sekolah, dan interaksi guru dengan peserta didiknya. Yang ketiga itu faktor lingkungan, di mana termasuk teman bergaul, kegiatan lain berusaha sekolah, serta cara hidup lingkungan dengan orang lain. Oke, bab 3 itu metode penelitian, di mana pada skripsi ini melakukan penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Banteng, Februari sampai April 2019-2020 dengan angket dan tes atau kuesioner. Bahwa dari data yang kita lihat ini pada tabel, bahwa populasi SMA Muhammadiyah 1 Banteng, di mana 10 IPA 1 itu hanya jumlah peserta didik 34, 10 IPA 2 30, 10 IPS 1 31, 10 IPS 2 30, dan 10 IPS 3 hanya 28 orang. Jadi totalnya hanya 153 orang. Ini sampel
digunakan sebagai alat pengumpul data, di mana untuk mengetahui jumlah sampel atau populasi dalam SMA Muhammadiyah 1 Banteng ini. Oke, next. Kita lanjut ke indikator. Indikator hasil belajar. Hasil belajar yang terdapat dalam penelitian adalah hasil peserta didik kelas 11 SMA Muhammadiyah SMA 1 Banteng dengan diterapkannya penggunaan pembelajaran yang sesuai dengan KKM yaitu 75. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa skor yang memperoleh itu 86 sampai 100 predikatnya A, sangat baik. 75 sampai 85 itu B, baik. 56 sampai 70 itu C, cukup. Dan di bawah 55 D itu kurang. Oke, yang ketiga itu ada alternatif jawaban dan skor kuesioner. Di mana di sini jenis angkat yang digunakan dalam penelitian ini adalah angkat langsung yang berbentuk skala Likert dengan penelitian yang bersifat tertutup dengan jawaban pertanyaan yang diajukan telah tersedia. Dalam hal ini memberikan beberapa alternatif jawaban kepada responden atas pertanyaan yang diajukan, dan selanjutnya responden memilih alternatif jawabannya sesuai dengan pengetahuannya dengan memberi tanda checklist, di mana alternatif jawabannya yang selalu skor 5, sangat sering itu 4, sering itu 3, kadang-kadang 2, dan tidak pernah itu skornya nilainya 1. Oke, bawah bab 5, di mana hasilnya atau kesimpulan berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa SMA Muhammadiyah 1 Banteng tingkat hubungan antara mereka ini tingkat dalam penggunaan media pembelajaran di SMA Muhammadiyah 1 Banteng ini kurang efektif, di mana tidak bisa diabaikan media pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang bisa mempengaruhi siswa di SMA 1 Muhammadiyah ini. Maka munculnya harus ada faktor yang mempengaruhi, tapi tidak dengan kemauan dari setiap masing-masing siswa kembali lagi. Oke, adapun saran di mana harus memperbaiki sistem pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan meningkatkan konsentrasi siswa. Oke, sekian dari saya. Itulah dia hasil presentasi PPT skripsi yang saya dapatkan. Sekian dan terima kasih.